Nah ini kalau Orhiba kan memang mungkin banyak mengenal juga, tapi dalam bentuk Yayasan Olahraga Tunggal ini akhirnya ini sudah berbadan hukum atau bagaimana Pak akhirnya dibuat yayasan begitu? Ya, ini sudah sah berbadan hukum. Per tanggal berapa nih rasanya? Per tanggal... Mungkin kemarin saat tanggal 11 nih itu atau ya, bagaimana? Diresmikan. Oke, diresmikan tanggal 11 nih. Dan Orhiba tergabung dalam Yayasan Olahraga Tunggal atau seperti apa modelnya nih Ki? Ya. Oke, terima kasih. Olahraga tunggal bisa juga disebut Horhiba. Horhiba adalah olahraga hidup baru. Bisa juga disebut olahraga badan daging. Dan bisa juga disebut olahraga tunggal. Nah, kenapa kami membuat nama bukan Yayasan Horhiba Indonesia? Nah, inilah yang perlu saya sampaikan ke seluruh pendengar dimanapun berada. Kami sudah 3 kali bahkan tidak diterima atau ditolak klarifikasi tentang nama ke Menteri Hukum dan HAM. Nah, karena kami ditolak, karena sudah ada yang memakai katanya Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia baru diterima. Nah, dengan demikian sebenarnya di Singaraja atau di Buleleng sudah ada Yayasan Horhiba Singaraja dulu. Ya, kami juga ikut di dalamnya. Ya, bagaimana sejarah yayasan kami terbentuk. Jadi dengan yayasan sudah terbentuk ternyata terjadi rapat. Ada oknum-oknum yang tidak tahu bagaimana pikirannya. Saya kira rapat untuk membentuk program-program yang lebih baik ke depannya. Ternyata dalam rapat tersebut yayasan kita dibubarkan. Orhiba awalnya? Ya, Yayasan Horhiba Singaraja dulu sudah ada. Nah, ternyata mereka oknum tersebut juga membuat yayasan seketika. Nah, dengan demikian saya hanya diam saja mendengarkan hal tersebut. Sehingga suatu saat berdirilah yayasan yang dia bentuk. Sehingga saya menyebarluaskan lagi Horhiba. Dan perlu juga saudara pemirsa dimanapun berada, itu pertama kali yang bisa membesarkan Horhiba itu adalah saya. Yang lainnya senior saya mengembangkan Horhiba belum pernah sampai belasan ribu. Nah, sehingga suatu ketika tidak tahu bagaimana pemikiran saudara kita, dia membubarkan dengan prosedur yang tidak pas. Yang semestinya kalau ada kericuan di yayasan, sebenarnya di sana ada penasehatnya. Penasehat dulu turun, berapa kali dinasehati, tidak kunjung juga ada penyelesaian, baru dibubarkan oleh yang mengukuhkan. Nah, dengan demikian kami juga cukup diam saja. Nah, kami lagi dari nol mengembangkan Horhiba. Terus sudah bertumbuh, kami dikatakan ilegal, tidak sah, tidak resmi. Dengan demikian saya artinya belum punya payung hukum dulu. Nah, ternyata saya juga berbuat bagaimana saya berbuat sesuatu kemanusiaan yang penuh tulus ikhlas tanpa pamrih. Kok lagi nanti saya berurusan dengan hukum. Itu dulu jalan pikiran saya sebagai pembina. Maka berbagai upaya saya lakukan agar punya payung hukum. Oh, cukup nanti saya agar terdaftar aja di Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Ternyata saya ditolak. Dengan nama Yayasan Orhiba? Belum terbentuk. Maunya saya membuat ormas, organisasi masyarakat untuk menyebarluaskan Horhiba, tidak diterima. Dan beliau langsung mengasih usulan. Pak, kalau ingin terdaftar di Kesbangpol, buat dulu yayasan. Nah, secara spontanitas kami di grup kami menerima. Apa itu? Karena saya berniat sekali untuk punya payung hukum. Ternyata dikasih petunjuk ke notaris untuk membuat yayasan agar punya saja payung hukum. Nah, sehingga tadi sudah saya ceritakan sudah diterima. Rasa bersyukur kan. Dan kami terus terang aja pemirsa dimanapun berada punya yayasan olahraga tunggal atau agar punya payung hukum saja. Dan kami sudah sepakat bergerak di bidang Horhiba, menyebar luaskan Horhiba.
Nah, dengan demikian kami walaupun namanya Yayasan Olahraga Tunggal itu hanya sebatas punya payung hukum, tapi pergerakan kami di Horiba tetap sesuai prosedur. Di mana sudah ada Yayasan Pusat Jakarta, ada Bali Nusa, dan di setiap kabupaten ada. Okay. Tapi kami tetap mengikuti ketika nanti ada yayasan sekarang ada pembangunan apapun, diperlukan dana atau tenaga, kami akan selalu berbuat semestinya, semampu kami sumbangkan. Okay. Nah itulah, saudara, biar Anda ketahui bahwa Yayasan Olahraga Tunggal hanya sebagai payung hukum yang semuanya adalah bergerak menyebar luaskan Horiba. Terima kasih. Baik, dan sekarang sampai belasan ribu untuk yang sudah mengikuti Orhiba. Dan tampaknya ini lihat juga setiap hari Minggu itu ramai sekali Pak di pantai, di pelabuhan kadang, ataupun di Pantai Dolphin. Pantai Dolphin pernah, kemudian di Tukat Mungge juga, iya begitu. Nah ini dari kapan sebenarnya Pak sampai perkembangannya sepesat ini begitu? Ya, yang jawab izin Pak Dewa. Ya. Jadi karena saya tahu bahwa awal membesarkan Horiba dari saya tahu Horiba, melakukan Horiba dari tahun 1995. Ya, sekarang baru 27 tahun ya. Jadi awal saya mengembangkan dari 2004, Ibu ya. Jadi kami 2004 bergerak di sebelah barat daripada Singaraja. Nah, setelah bertumbuh di sana 2010 kami baru di Buleleng, yang dimana kami awal mengadakan pertemuan adalah di Sambangan. Nah, untuk 2010 langsung bisa ke Taman Kota dan meraih hampir semua kecamatan yang ada di Buleleng. Nah, dengan demikian saya yang tahu perkembangannya, maka terjadilah kalau dicek dengan ada pembukaan yang jelas kurang lebih lah belasan ribu orang ada. Namun ada yang aktif dan tidak aktif. Itu yang saya bisa jelaskan. Apa yang bisa menarik banyak peminat ini Pak terkait dengan olahraga? Dan bahkan pemerintah ini kan gencarnya mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Tapi ternyata Orhiba ini juga banyak diminati oleh masyarakat. Kalau untuk usia yang tergabung ini dari usia termuda sampai tertua, biasanya dari usia berapa nih Pak? Ya, terima kasih. Kenapa Horiba diminati? Dan Horiba itu tergantung yang membawakan. Dulu banyak orang yang membawakan tapi tidak pernah ada hasil yang lebih banyak. Ternyata saya belajar terus tentang Horiba, bagaimana sih cara saya membesarkan Horiba. Yang pertama saya dari mulut ke mulut ya. Ternyata perkembangannya kok enggak cepat dulu. Terus saya melalui Radio Exxon dulu di iklan, ya juga belum ada belum ada perkembangan. Dan terus saya menggali dalam diri bagaimana sih cara saya. Pernah saya di media surat kabar dan pernah saya di RRI dulu, ya durasinya hanya 2 menit kurang. Nah, jadi tidak efektif. Terus 2012 kami ke RRI yang dulu di sini jadi MC-nya adalah Ibu Tut Sutrining ya. Itu dulu ya. Jadi kami masuk di sini dan kami menyampaikan beberapa topik sehingga didengar oleh seluruh masyarakat Buleleng, bukan Buleleng saja sampai ke Sulawesi. Baru perkembangan itu bisa kita capai. Melatih setiap desa, setiap yang memerlukan kami Horiba, kami latih. Dan kenapa jadi besar? Karena Horiba itu adalah keberhasilan fakta. Jadi orang yang ikut Horiba semestinya adalah dari sehat menurut Tuhan, tapi jarang. 99,9% orang berangkat Horiba dari sakit. Nah, saya datang ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, berbagai macam penyakit saya latih berhoriba sehingga terjadi kesembuhan mujizat. Nah, satu orang sembuh, jadi sekian di Banyarnya, di desanya ikut berhoriba. Begitu dulu. Sakit sakit parah-parah yang sulit disembuhkan oleh apapun, dia di horiba sembuh. Termasuk dari tingkat penyakit divonis mati dunia, yaitu AIDS. Saya 4 orang sembuh di horiba. Dengan demikian, jadi peminatnya menjadi banyak. Ya, itu salah satu penyebab karena ada keajaiban.
di Horiba. Nah, Horiba bisa dilakukan oleh siapa saja. Horiba bisa dilakukan oleh bayi dalam kandungan sampai lanjut usia. Bersama ibunya begitu ya. Saya terbukti punya anak, ya, saya horibakan masih dalam kandungan. Tidak ada imunisasi, tidak ada vitamin. Jadi dia lahir sehat. Dan sampai saat ini pun anak saya yang ketiga itu tanpa ada pengaruh apapun. Dengan berhoriba saja sampai sekarang umurnya baru 17 tahun. Okay. Tetap sehat itu Bu ya. Baik. Nah kalau terkait dengan olahraga Orhiba Pak, ini kan akhirnya sudah berbadan hukum begitu ya. Siap. Yang awalnya mungkin banyak yang mempertanyakan begitu. Ini Orhiba apa ini kumpul-kumpul banyak orang begitu? Apakah sudah ada badan hukumnya sudah resmi atau belum? Tapi sekarang akhirnya sudah berbadan hukum begitu Pak ya. Siap. Kenapa akhirnya Bapak mungkin dan rekan-rekan di Orhiba begitu merasa perlunya ini terdaftar di badan hukum Niki? Ya, merasa perlunya kami kan kemana-mana kami berbuat kemanusiaan untuk menyehatkan dan menyelamatkan masyarakat. Tahu-taunya kami berkumpul di sana dikira kumpul seperti apa. Sekarang kan saya sendiri tahu bahwa banyak ormas-ormas ya yang membuat gaduh di bangsa kita. Maka dari itu saya juga ketakutannya di sana. Kalau saya tidak punya payung hukum, nanti ketakutnya di sana. Maunya saya berbuat baik, nanti berurusan dengan hukum gitu ya. Dan sudah jelas ini bukan ormas begitu ya, tapi berkumpul untuk mencari sehat. Benar, begitu ya. Untuk mencari sehat begitu. Dan mungkin pendengar kita ada yang ingin ikut bergabung juga, Bapak kita undang juga ya di line telepon 24644 ini pendengar Pro 1 RRI Singaraja, atau pendengar bisa bergabung juga melalui WhatsApp kami dan juga di SMS di 081139999790. Kita membahas terkait dengan peran Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia meningkatkan kesehatan. Kalau dulu mungkin Anda mengenal dengan Yayasan Orhiba, begitu. Orhiba dan Yayasan Olahraga Tunggal sebenarnya sama. Begitu sama. Tadi masyarakat juga ada yang mempertanyakan apa itu Yayasan Olahraga Tunggal begitu, karena sudah ramai atau mungkin yang sering didengar itu Orhiba yang lebih dikenal. Kita sapa Bapak, mohon izin di line telepon. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Ibu Selamat pagi. Ibu Heni Ya, sama Heni Pak Narde. Ya. Ini Orhiba olahraga saya juga. Oh, gitu nggih. Ya, mungkin saja Bapak yang saya hormati, apa yang diceritakan itu sangat luar biasa. Ya. Bukan berarti yaitu mengagung-agungkan begitu, tapi memang betul. Saya rasakan sendiri sebagai orang yang ikut Orhiba pada waktu pimpinan Pak Made Astine yang ada di Beratan. Benar. Kami sudah ikut Orhiba, tapi sekarang dengan yaitu kondisi sudah mencapai umur 80 tahun, Pak ya. Ya kami tetap pakai Orhiba. Iya masih Orhiba. Tapi saya perlu pertanyakan lagi. Kan boleh Pak bertanya Pak? Siap. Ya siap, ini bagus sekali Pak. Orhiba bidangnya olahraga. Tentu kesehatan Pak ya. Nah tentu kesehatan sebenarnya dokter, kalau misalnya dokter mau juga memberikan kesehatan supaya orang itu sehat. Tapi kemungkinan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Misalnya seperti malpraktik. Dokter itu kan harus bertanggung jawab. Jangan sampai nanti ada yang meninggal lalu dia, ini suntikan begini, tapi akan diselidiki oleh tim forensik atau apa, wah ini salah obat dan sebagainya. Kan gitu Pak ya, untuk dokter. Siap. Lalu kemudian yang Orhiba ini, bagaimana perlindungan hukumnya terhadap mereka yang ikut dalam Orhiba itu, kalau dalam waktu olahraga itu terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, terjadi, mudah-mudahan tidak Bapak, mudah-mudahan tidak deh. Kita kan perlu ada perlindungan hukumnya. Sehingga yayasan itu bisa yaitu menjadi suatu payung hukumnya yang nanti betul-betul bukan hanya melindungi yayasan itu sendiri, tapi melindungi mereka yang ikut di dalam Orhiba. Sehingga betul-betul aman, nyaman, dan betul-betul sehat. Bagaimana perlindungan hukumnya itu? Apakah sudah ada jaminan dalam arti
yaitu karena itu sifatnya olahraga, seperti katakan kedokteran itu ada namanya malpraktik, tentu saja kalau digugat dan sebagainya kan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, bagaimana dengan orhiba? Saya yakin Bapak sudah bertanya pada yaitu notaris yang membuatkan akte yayasan itu sendiri. Sudahkah ada perlindungan di sana? Jangan sampai perlindungannya itu hanya bagi pengurus yayasan, tetapi juga bagi mereka seperti saya sendiri yang ikut orhiba. Wah, ini mana perlindungannya? Nah, wadah sama tiga Bapak. Bukan berarti saya yaitu ingin mencelakakan Bapak, tapi saya perlu perlindungan hukum. Bagus Pak. Ampure niki Pak. Pak Narde di Beratan. Ampure niki, ampure. Bagus Pak. Yang sendiri merasa senang, tapi tiang berkadong pejalan itu bawa lagi simbang. Iya. Tapi tetap di rumah saya tetap olahraga. Justru sesak napas saya sendiri yang dulu pada waktu berumur 34 tahun sampai sekarang tidak pernah kumat lagi. Mantap. Asungkare Pak, asungkare. Tapi perlu sekali membicarakan perlindungan hukum karena kita beryayasan Pak. Ampure nih, ampure. Benar Pak, benar. Baik, terima kasih Pak Narde di Beratan. Dengan Pak Narde di Beratan yang sudah 80 tahun ini ternyata berorhiba juga, tetap sehat Pak Narde ya. Dan pendengar kembali kami undang Anda di 24644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp dan SMS-nya di 0811399990 dan di WhatsApp selamat pagi, salam untuk para narasumber. Nah, bagaimana pendampingan atau pemantauan untuk masyarakat yang mengikuti orhiba di daerah-daerah katanya sesuai dengan arahan dari orhiba itu sendiri. Mungkin langsung ditanggapi kita dari Pak Narde, Pak. Ya, terima kasih Pak Narde. Itu adalah pertanyaan yang luar biasa ya. Bagaimana perlindungan hukum di orhiba dan di dokter ada perlindungan hukum, ternyata terjadi malpraktik nanti bisa dihukum pidana. Nah, dari kami mengajukan sebuah bentuk yayasan di Menkumham sudah kami jelaskan bahwa orhiba itulah penyembuhan diri sendiri. Jadi di orhiba itu sudah dikasih tahu bagaimanakah orang itu bisa sehat dan bagaimanakah orang itu bisa gagal. Ya. Jadi orang itu bisa gagal di orhiba apabila dia ikut atau berangkat berorhiba dari sakit yang berat. Bisa gagal atau kematian. Ya, jadi dia bisa gagal karena dia kemungkinan saja tidak yakin, tidak setia, kan? Jadi dan tidak memiliki cinta kasih dan tidak pernah bersatu lahir batin dengan Tuhan. Itu juga bisa gagal. Nah, kami sudah jelaskan sejelas mungkin sehingga diterima bahwa kita ada perlindungan hukumnya. Yang artinya adalah perlindungan hukum di orhiba itu adalah ada pada oknumnya yang ikut orhiba. Karena orhiba tidak akan memungut bayaran, tidak pernah menekan, mengintimidasi, mengharuskan, mewajibkan orang ikut orhiba. Orhiba itu masyarakat itu biar muncul dari dalam dirinya. Risiko apapun karena dia, bukan karena yayasan, bukan karena pelatih, bukan karena yang memberikan hukum. Dengan demikian ketika nanti ada suatu kegagalan atau kematian orang orhiba adalah murni tanggung jawab pribadi sendiri. Oke. Nah, itu biar tahu semua masyarakat. Ya, silakan. Baik. Terima kasih. Karena kalau olahraga ada juga yang mengalami cedera begitu ya. Kalau orhiba ada tidak Pak yang mungkin ada yang cedera atau seperti apa? Tadi ada yang menanyakan juga di WhatsApp pengawasan, pemantauan atau pendampingannya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Dewo. Ya, lanjut. Karena kami di orhiba di yayasan kami sudah membuat para pelatih ya, di mana para pelatih sudah tertata, terdidik dan terlatih ketika menangani berbagai macam penyakit. Saya sudah siapkan pelatih-pelatih ya. Jadi bagaimanakah ada cerdak dan tidak? Ketika dia melakukan orhiba itu semua sudah proses, sudah dipelajari oleh para pelatih bagaimana dia cara memberikan motivasi. Dan pengalaman kami di orhiba, banyak orang-orang ketika ikut orhiba terjadi pingsan kan, terjadinya penyakitnya kumat kan. Nah, itu adalah tergantung dari para pelatih yang sudah ada mendidik. Sehingga di dalam melakukan orhiba
kami berjalan dengan mulus. Ketika ada cedera seperti olahraga yang lain, kalau di sini juga terjadi pingsan, terjadi seperti apa, nanti para pelatih sudah memiliki kemampuan. Terima kasih. Kalau pelatih-pelatih gitu ada bersertifikat begitu Pak atau bagaimana nih Ki? Ya, pelatih itu memang tidak ada sertifikat, cukup satu payung hukum. Kami diterima kan ya. Jadi dengan penjelasan tadi, bagaimana terjadi pada oknum itu gagal atau berhasil, itu adalah semua murni tanggung jawabnya sendiri, bukan pelatih, bukan orang lain. Oke. Ya. Nah, terkait dengan gerakan begitu dalam Ohriba, begitu ada pemantauannya atau bagaimana Pak? Iya. Jelas Ibu ya, saudara-saudara dimanapun berada, ada pemantauan. Jadi para pelatih terdidik, di mana dia melatih orang-orang sakit berat atau sakit ringan, sudah dipantau. Beliau sendiri terkadang diperlukan datang ke rumah-rumah untuk nanganin setiap hari. Ya, memberikan support bukan berarti menyembuhkan. Oh, sakit ini gini caranya, sakit ini, sakit kanker atau tumor ya, gimana sih cara penangannya? Sakit stroke, sakit AIDS, sakit apapun. Ya, jadi pelatih itu sudah terdidik untuk penangannya. Dan dia lakukan oleh dirinya sendiri, berhasil dan tidaknya tergantung dirinya sendiri. Karena kita di Ohriba tidak tahu pikirannya dia. Apakah dia setia, apakah dia yakin, saya tidak tahu. Maka bertanggung jawablah diri sendiri. Tetapi menurut Tuhan ya, ketika dia mengikuti aturan petunjuk yang sudah ada di dalam pelajaran Ohriba, jarang ada yang gagal. Berhasil, olahraga harus seperti ini. Sudah dikasih tuntunan sama Ibu ya, Bapak. Oke. Baik, yang penting yakin dulu Ya, begitu yakin ya. setia ya. Yakin dulu nih Ki. Dan kemudian di 24644 pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan yang biasanya kalau program-program apa nih Ki Pak? Kalau yayasan olahraga tunggal mungkin apa yang dilakukan begitu untuk mengolahragakan masyarakat begitu dan meningkatkan kesehatan juga. Apa programnya untuk? Ya, benar Ibu ini. Di Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia tentunya mempunyai program-program yang harus dijalankan. Di antaranya adalah memasyarakatkan Ohriba dan mengoribakan masyarakat. Nah, di dalam menyebarluaskan Ohriba, kami di Yayasan sudah membentuk koordinator-koordinator di masing-masing desa. Nah, ini nanti yang memantau menyebarluaskan Ohriba di masyarakatnya masing-masing. Nanti bagaimana perkembangannya nanti akan dilaporkan secara rutin kepada yayasan. Oke. Oh, itu dah programnya seperti apa mungkin Pak? Ada olahraga bersama Ya, tiap betul, minggu betul, atau Ibu. bagaimana? Betul Ibu. Programnya kami mempunyai pertemuan-pertemuan umum. Di sana tentunya ada program kami dengan berolahraga, begitu juga pengecekan kesehatan juga ada di sana, Bu. Yang bisa sampaikan di sini pertemuan-pertemuan yang ada di yayasan kami, yaitu pertama ada hari Minggu. Hari Minggu ada pertemuan umum di Pantai Lupina di Patung Dolphin. Di sana selain berolahraga, nanti akan ada pengecekan kesehatan secara gratis. Oke, itu setiap hari Minggu atau bagaimana nih Ki? Setiap hari Minggu. Oke. Dari jam 6.30 pagi sampai jam 8.30 pagi. Nah, di sana nanti akan kelihatan apakah dia penyakit medis maupun non medis akan kelihatan. Nah, kemudian hari Selasa kami juga mempunyai program pertemuan umum di Pantai Happy. Nah, itu sore pertemuannya dari jam 6 sore sampai jam 8 sore. Ya, di sana programnya selain berolahraga adalah interaktif antar warga. Kemudian ada testimoni penyampaian kesehatan, perkembangan kesehatan warga itu akan dilaporkan secara rutin kepada Bapak Pembina. Yaitu program di hari Selasa. Kemudian hari Kamis kami juga punya program pertemuan umum yang tempatnya di Pantai Celuk Agung Anturan. Ya, di sana selain kami berolahraga juga ada perbaikan gerakan karena gerakan ini sangat penting sekali bagi kesehatan. Semakin bagus gerakan kita, nanti kualitas kesehatan juga akan bertambah baik. Nah, itu Bu. Yang bisa yang sampaikan. Baik, berarti setiap saat ini ada acara-acara khususnya ya, begitu Pak ya? Ada program khususnya. Mohon izin Bapak kita sapa pendengar dulu ya di 24644. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi.
Iya, selamat pagi. Sudah tergabung Niki, silahkan. Baik, karena tidak ada respon, mungkin saya putus dulu sementara. Silakan bergabung kembali di 24644. Kalau di WhatsApp, selamat pagi Bapak narasumber. Jika ingin Oriba, apakah harus bergabung ke yayasan atau bagaimana mengawalinya? Kemana harus daftar atau seperti apa katanya? Sebelum ditanggapi, kita sapa dulu Bapak siap. di line telepon. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, RRI Singaraja. Selamat pagi, Pak Nyoman Sudarsana, Bakti Sraga. Betul kali. Silahkan Pak Nyoman, mungkin ada yang ingin disampaikan Ki. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber. Selamat pagi. Dari Horiba, Buleleng. Terima kasih atas informasinya. Tadi telah disampaikan terkait dengan Yayasan Olahraga Tunggal, di mana Horiba Buleleng sudah memiliki yayasan mempunyai payung hukum. Ini bagi kami selaku masyarakat sangat bagus sekali, di mana kegiatan Bapak dan juga kegiatan Horiba Buleleng sudah milik payung hukum sangat kuat, di mana sampai ada izinnya sehingga tidak ragu-ragu lagi. Di sini juga kami ucapkan terima kasih pada bapak-bapak sudah dapat mengolahragakan masyarakat untuk kesehatan masyarakat. Tentunya ini perlu sekali dikembangkan. Memang kami lihat sebelumnya minat masyarakat sangat kurang ya. Benar. Di tahun 80-an ini sudah terlihat ada berita. Tapi sekarang minat masyarakat cukup tinggi. Mungkin karena dilihat ada fakta ya. Fakta yang membuktikan di mana masyarakat yang sebelumnya sakit ikut Horiba, sudah dilihat dari masyarakat udah sangat udah kesehatannya bagus, itulah dilihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat ikut untuk melaksanakan Horiba di Buleleng. Tentunya ini yang perlu diperhatikan terus. Dengan Horiba ini masyarakat Buleleng akan lebih luas mengikuti untuk menjaga kesehatannya. Di sini dekat dengan yayasan. Pertanyaan kami agak terlambat tadi mengikuti ya. Apa tujuan daripada yayasan? Apakah ada tujuan lain dari segi fungsi dan sosial daripada yayasan ini? Kiranya dapat membantu masyarakat Buleleng. Sekian, terima kasih. Kalau lebihnya, mohon maaf. Om Santi. Suksema Pak Nyoman Sudarsana niki di Bakti Sraga ya. Mungkin masyarakat juga sudah melihat minatnya masyarakat ini cukup tinggi saat ini begitu Pak G. Satu penelpon kembali kami sapa. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa Pak? Dari Tajun. Dari Tajun. Pak Lile. Pak Lile di Tajun. Sira penyiarnya. Sama Heni Pak Lile. Heni Matalia ge. Iya, sama Heni. Ini narasumbernya siapa? Dari Oriba Bapak. Bapak kada atawan itu Pak Dogo Pak. Tiang Pak Lile dari Tajun, Oriba dikit yang sudah laksanakan lama, yang punya perkumpulan lansia di Tajun. Pelatihnya Pak Adnani dari Tajun itu. Kami sudah lakukan itu lama, sampai sekarang kami lakukan. Yaitu Oriba Ceria. Begitu bumi, langit, bulan, bintang, ruang angkasa, buana agung, alam semesta, menyatulah dengan badan ini. Energi alam masuk ke dalam tubuh. Terus itu gerakannya 42 kali 5 berarti 220 putaran. Kami sudah lakukan itu. Kami sehat walafiat sampai sekarang. Usia kami 80 tahun. Berkat Oriba, karena kami sudah yakin sekali dengan Oriba, kami tetap lakukan setiap hari, kadang-kadang 3 kali, 2 kali, 4 kali. Pagi baru bangun jam 5 itu Oriba. Setelah itu akan mandi Horiba. Jadi banyak kali kami lakukan Horiba itu sehingga kami sehat walafiat. Terima kasih para narasumber, terima kasih Pak Arjani yang telah melatih kami lama di Tajun, perkumpulan lansia, dan sekarang kami sehat walafiat. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Pak Lile di Tajun. Nah ini juga rata-rata 80 tahun masih tetap sehat gitu Pak Nge. Nah dari dulu hingga sekarang Pak Lile nampaknya tetap menekuni juga. Nanti mungkin kita tanggapi Pak ya. Dua
penelpon dan tadi di WhatsApp juga yang mengawalinya bagaimana. Kita jeda sejenak dulu. Pendengar, nanti kita akan kembali lagi masih membahas terkait dengan Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia meningkatkan kesehatan. Tetap di Pro 1, siaran kanal informasi dan inspirasi. Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia meningkatkan kesehatan. Kita masih berbincang bersama Ketua Harian Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia Buleleng, Bapak Dewo Chandranata, dan juga bersama Pembina Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia Buleleng, Bapak Kade Artawan. Dan Pak Dewo tadi juga sudah ada pendengar yang bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp ya. Tadi ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga, dan Bapak Nyoman juga melihat saat ini minat masyarakat cukup tinggi terkait dengan Orhiba niki. Nah, sebenarnya apa tujuan yayasannya, tujuan lain begitu? Apakah ada fungsi lain selain menyehatkan masyarakat pastinya begitu, atau bagaimana Pak? Mungkin bisa ditanggapi dulu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Nyoman Sudarsana yang ada di Bakti Sraga. Terkait dengan pertanyaan Bapak, apa tujuan dari Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia? Ya, tentunya di sini yayasan kami punya tujuan-tujuan yang harus dicapai. Pertama adalah untuk menyebarluaskan olahraga hidup baru. Kemudian yang kedua adalah kami peduli terhadap sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga adalah kami peduli terhadap lingkungan. Itu tujuan-tujuan yang kami ingin capai. Ya, tentunya dengan tujuan-tujuan yang kami ingin capai itu tentu harus ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya dengan tujuan-tujuan yang ingin kami capai itu ya. Di antara manfaatnya yang ingin kami capai adalah kami bisa membantu pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui Orhiba. Ya, kemudian kami bisa membantu pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kepedulian kami terhadap sosial masyarakat yang meliputi fakir miskin, anak-anak cacat, begitu juga anak-anak terlantar. Ya, di sana kami programkan untuk bisa membantu. Kemudian yang ketiga adalah kami bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Misalnya seperti melakukan pembersihan sampah plastik. Itu sangat berguna sekali di dalam untuk menjaga kebersihan lingkungan. Baik. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan tujuan-tujuan dan manfaat yang kami ingin capai. Oke, dengan adanya yayasan ini begitu ya? Dengan yayasan ini, iya, betul. Baik, dan tadi juga Pak Lila, Pak kata niki yang dari dulu hingga sekarang masih tetap Orhiba, di usianya 80 tahun begitu. Ini maksudnya 42 kali 5 gerakan ini maksudnya seperti apa, Pak? Ya, yang jelaskan ya. Okay. Kemungkinan dia menghitung ya saat sehat, kuat, hidup, daging, sempurnakan 5. Nah, itu dia 42 kali dia lakukan, berarti dia putarannya 220. Itu maksudnya. Okay. Nah, di mana kita yayasan telah memberikan imbauan bahwa dengan bisa memutar 1 kali olahraga, 210 sudah bisa menyehatkan. Nah, kembali lagi dengan hal tersebut bahwa kenapa bisa gagal dan kenapa bisa berhasil. Nah, agar tidak disalahkan pelajarannya, tapi itu oknumnya. Jadi Tuhan mengasih tahu kalau masyarakat bisa berhoriba 3 kali ya minimal mutar tangan luar 10. Mereka itu memang sulit sakit tapi pernah sakit ya. Tapi pernah sakit tuh. Okay. Tapi nanti ada aturan juga ketika kita bisa olahraga dengan agak benar, ya menunggalkan diri dengan kekuatan Tuhan sudah bagus. Kalau olahraga 5 kali sehari dan mutar tangan minimal 500, sudah dipastikan tidak pernah sakit. Oke. Nah, itu ada aturannya ya. Kalau kita lihat kan gerakannya sangat sederhana begitu ya, Pak ya. Benar. Rasanya kalau kita lihat masa hanya gerakan sederhana bisa begitu, mungkin kalau orang yang baru pertama melihat seperti itu, tanggapannya gimana Pak? Ya itu apa banyak juga yang mengatakan hal itu atau bagaimana Niki? Ya, kalau orang itu memang pertama kali tahu Orhiba, kami sebagai pembina melalui para pelatih dia agar bisa
senang saja berhoriba, kasih aja dulu dia biar agar muter tangan saja. Tapi kenapa kami mengadakan pertemuan-pertemuan, di sanalah pemantapan tentang gerakan. Sejatinya tentang gerakan horiba itu amat sulitnya. Tapi kalau digampangkan gampang sekali, kalau dipelajari luar biasa sulitnya. Saya sudah mengalami. Maka dari itu perlu ada yang membina. Bagaimana, apa sih yang Anda pikirkan di saat akan berhoriba? Ini nanti ada pembinaan. Di saat berhoriba, apa yang Anda pikirkan? Ternyata sulit orang mencapai. Kalau semakin dipelajari semakin sulit. Tapi kalau semakin hanya ngawag-ngawag saja lakukan, mudah sekali kelihatannya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar memutar tangan tersebut. Baik. Iya. Nah, tadi di WhatsApp juga ada yang menanyakan jika ingin horiba apakah harus bergabung ke yayasan atau bagaimana mengawalinya, katanya Pak. Ya, terima kasih. Kami kan sudah membuat koordinator desa, dari mana Anda asalnya. Nanti kalau ingin ikut horiba, nanti dengan koordinator desa aja nanti Anda bergabung. Atau nanti aja bisa teleponan ya, bisa. Itulah cara Anda bergabung tanpa syarat apapun, hanya ikut berhoriba. Nanti kalau bisa ingin berhasil sehat, ikuti aturan yang sudah ada. Kemudian Niki di WhatsApp kembali. Untuk pendengar, Anda bisa bergabung juga ya di line telepon 2464 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja di 081139999790. Di WhatsApp ada yang mengirimkan juga, selamat pagi narasumber, setelah jadi yayasan apakah nantinya ada pungutan iuran atau bagaimana? Ya. Gimana Pak? Langsung mungkin tanggapin. Saya tanggapi apakah ada pungutan iuran dana. Jadi semestinya adalah Bapak Ibu saudara dimanapun berada perlu juga sadari bahwa Tuhan ya telah memberikan kurnia yang sebesar-besarnya pada kita. Tuhan tidak pernah meminta pungutan, dia gratis. Maka dari itu kami menyampaikan pelajaran Tuhan ini juga dengan gratis tanpa bayar sama sekali sampai kapanpun juga. Adapun pungutan-pungutan yang namanya donasi setiap pertemuan itu adalah kadang-kadang susuk melayan kerupuk ya, beli jajan 1.000 2.000 itu kami pungut, adalah tujuannya untuk dana perjuangan. Kemana kami berjuang menyebarluaskan horiba, kami boleh mengambil dana itu. Di mana nanti anggota ada yang betul-betul susah sama sekali, uang itu juga bisa pakai membantu. Bukan untuk masuk ke kantong pribadi. Itu semua ada dana yayasannya, walaupun baru sedikit tidak masalah. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian ada di WhatsApp kembali, selamat pagi Pak, saya lihat banyak yang kumpul-kumpul juga di Pelabuhan Buleleng. Saya belum pernah horiba tapi cuma ikut-ikut di luar untuk menyaksikan begitu. Kalau ingin bergabung apa langsung masuk saja atau perlu daftar atau bagaimana, katanya Niki? Ya, perlu Bapak juga ketahui di horiba itu ada 2 yang mengembangkan. Di tiap hari Minggu ada pelabuhan itu beda. Tapi saya ada Artawan atau Dogo, Pak Dogo itu ada tiap hari Minggu ada di Pantai Binaria ya. Di sana saya, Bapak mau latihan dengan siapa boleh saja. Kalau dengan saya nanti catat nomor HP saya. Di mana Bapak mau berlatih di rumah, kami akan berusaha mengirim pelatih kami. Nanti ini 0859 6423 5096. Hubungi saya, nanti kalau mau dilatih di rumah saja boleh juga. Nanti kalau juga di tempat-tempat pertemuan, kami nanti share ya lewat WA, nanti akan saya sampaikan. Oke. Ya. Kemudian ada Pak Putu Lovina Niki, salam sehat bersama Orhiba. Saya juga menekuni Orhiba dan selama pandemi COVID-19 saya tidak terlalu khawatir terhadap kesehatan karena tetap meningkatkan imun dengan berorhiba. Tentu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan aturan dari pemerintah. Salam hidup dari Pak Putu Lovina Niki. Ya. Mungkin uningin Niki Pak Putu Lovina gitu ya. Ya, uning gitu teman latihan saya. Oke, baik. Memang benar Bu ya. Di selama ada COVID, orang horiba tidak ada kena. Saya tidak pernah peduli mau kemana saja, yang penting protokol kesehatan saya ikuti. Tapi tidak ada kena. Santai. Tetap berolahraga. Imun tubuh kita ya sudah besar. Kedua, kita sudah punya kekuatan Tuhan di dalam. Di mana virus-virus COVID itu adalah titipan dari setan iblis. Ketika kita berhoriba sudah kekuatan Tuhan, setan iblis tidak ada dekat. Baik, dengan imunitas tubuh juga meningkat, meningkat ya. Juga, tapi tetap protokol kesehatan. Iya. Dan
selamat pagi. Kalau dilihat untuk peserta Orhibanya ini lebih banyak yang berusia lanjut, begitu? Apakah memang untuk usia lanjut atau bagaimana nih Ki Orhiba? Ya, langsung saja dia. Silakan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, Horiba bisa dilakukan oleh bayi masih dalam kandungan sampai lanjut usia, anak-anak, bayi, remaja lanjut usia itu boleh. Jadi bisa dilakukan, ini sudah ada tuntunannya bagaimana melatih olahraga bayi dalam kandungan, bagaimana melatih bayi, bagaimana melatih remaja, itu sudah ada tuntunannya. Dan saya itu semua saya buktikan sendiri. Anak saya ya dari bayi dalam kandungan sudah berhoriba, tanpa vitamin, tanpa imunisasi, sehat sampai sekarang umur 17 tahun dengan horiba. Baik. Dan Bapak kalau untuk di Orhiba sendiri sekarang kan sudah ada yayasan begitu ya, sudah ibaratnya sudah ada yayasan. Ini ada koordinator di masing-masing desa, berarti seluruh kecamatan, seluruh desa di Buleleng atau bagaimana nih Ki? Iya, sudah ada di setiap desa di kecamatan itu sudah ada. Baik. Menyangka tidak sih Pak kalau sampai sebanyak ini euforia masyarakat begitu? Ya itu kan makanya tergantung kecerdasan yang membawakan horiba. Bagaimana sih langkah saya jadi pembina agar di desa-desa ada, saya buat koordinator desa, koordinator kecamatan, itu nanti. Jadi melalui dia nanti menginformasikan dekat dengan Pak Perbakalnya kan. Pak Makal ini ada jalan sehat, bagaimana sebagai pimpinan adalah menginginkan masyarakatnya sehat sejahtera kan. Bahagia, sejahtera dan bahagia. Kalau masyarakat tidak sehat, keng-kenang kalau sing tidak bisa akan menjadi bahagia. Dengan sehatlah bisa bahagia sehingga diterima oleh Pak Mekel dan mengolahragakan masyarakat. Itu pada pentingnya saya sampaikan. Dan akhirnya sekarang bisa sebanyak ini. Iya, tidak terduga juga sih. Kok begitu meludak. Tapi memang betul-betul orang sakit itu susah ya. Kemana-mana berobat juga tidak kunjung sembuh. Mereka ada beberapa tuh sehingga dengan berhoriba dia sembuh. Jadi masyarakat tertarik loh ikut horiba dulu. Oke. Dari peserta yang mungkin ikut kalau untuk usia remaja begitu ada Pak? Ya banyak. Anak-anak, bayi semua ada. Dari bayi dalam kandungan sudah ada. Nah maksudnya kalau bayi kan tidak mungkin ada, maksudnya ikut gerakan itu dari yang ikut perkumpulan begitu maksudnya? Iya, yang ikut perkumpulan dari anak-anak itu ada. Remaja ada, tua ada, dewasa ada. Coba nanti ya lihat aja. Kami tidak ada mengada-ada. Baik. Nah Pak, terkait dengan peran Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia untuk meningkatkan kesehatan, ini kan tadi disampaikan juga ingin membantu pemerintah juga benar. Begitu untuk mengolahragakan masyarakat begitu. Kalau Bapak lihat saat ini masyarakat bagaimana Pak antusiasnya dalam berolahraga, kemudian keinginannya untuk sehat dan seperti hal-hal seperti itu bagaimana Bapak lihat? Begini Bu ya, memang horiba adalah jalan yang paling sangat sederhana. Tetapi saya juga merasa sedih kenapa tidak semua orang melakukan kan. Kemungkinan saja dia belum jodoh ya. Semestinya setiap orang melakukan. Itu loh. Maka banyak di Singaraja aja dulu ya. Jadi banyak sekian orang penduduknya. Kok kenapa baru ribuan ini yang ikut horiba? Tidak semua. Maka dari itu saya selalu berupaya ya mengundang Bapak Bupati, dinas-dinas kan, agar dia sendiri menerima horiba. Kalau pejabat ikut horiba, masyarakat lebih mudah. Saya sangat mencoba membuat terobosan-terobosan seperti ini, namun belum terjadi. Kemarin saja saya mengadakan persemian di Adventure, Krishna Adventure ya. Jadi bupati semua saya undang. Maunya itulah perpanjangan saya membawa amanah daripada Tuhan. Kalau pejabat nanti akan menerima ini Bu ya, saudara-saudara, masyarakat akan lebih gebiar. Sehingga masyarakat semua sehat. Kalau ada nanti dana untuk kesehatan dari pemerintahan untuk rakyat kan bisa dialokasikan ke dana yang lain. Sangat membantulah Ibu. Baik. Ini belum ikut horiba karena pegel juga Pak kalau putar itu ya Pak ya, kalau pertama mungkin ya. 1, 2, 3 kali 4 hari pegel, nanti lanjut hilang dah. Oke, berarti harus konsisten, harus rutin harus begitu rutin, kan? ya benar. Baik, mungkin bisa satu penelpon sebelum kita pamit ya Pak ya, ya. Di 24644. Selamat pagi Pro 1. Iya, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi Pak Made.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Made Riba niki di Lot Pekan ya. Mbak Arista ya. Sama Heni Pak Made. Oh Mbak Heni pun. Bapak narasumber. Siap. Karena orang lama nih. Yang senam tiangnya kalau Bapak narasumber orhibat yang orhila. Olahraga hidup lama ya itu sapu jagat Bang. Tiap hari Pak ya. Oh, jadi Bapak bawa namanya sepeda motor di nada pun dan padahal dan meninggal nada ini ke. Hanya paling-paling 6 kali 8 kemudian jaraknya dari rumah itu di bawah bisa sampai 50 meter. Oh, di Lingkah. Kedasan ke Pak Nasmer nih. Segera bening ke Kang ya, mening ke mana. Baik, yang penting bergerak begitu ya Pak Made ya. Lama nih lama. Mudah-mudahan ada yang niru sehingga bersih daerahnya Pak nih. Ampun ya. Baik. Suksema banget sama nih ke Kemanten. Om santi. Suksema Pak Made Riba Lot Pekan nih ya. Olahraga hidup lama. Hidup baru begitu ya. Baik, sebelum kita akhiri Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat juga terkait dengan peran Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia meningkatkan kesehatan, karena tadi masyarakat masih agak bingung begitu. Pertama kita memperkenalkan Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia ini apa, ternyata memang Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia sama dengan Orhiba begitu ya. Bergerak di bidang Orhiba. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini terakhir saya sampaikan kepada seluruh umat manusia, mari kita sadari bahwa kita punya barang yang paling berharga yaitu badan kita. Badan kita ini ada tumpangan roh dan jiwa di dalamnya. Bagaimana badan kita sehat agar roh dan jiwa kita ini tetap ada di dalam. Kalau badan kita sudah rusak sakit, roh dan jiwa ini keluar. Lepasnya roh dan jiwa dalam tubuh sendiri, kematian. Jadi Tuhan mengasih pelajaran Horiba ini yang sangat luar biasa. Agar badan tetap sehat, jadi roh dan jiwa kita ini tetap ada. Sehingga kita tetap hidup di dunia ini. Sebab di dunia ini hidupnya agar membahagiakan dengan Horiba. Itulah harapan saya, semua masyarakat mari segera ikut gabung Horiba agar Anda hidup lebih bahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak Kade Artawan. Pak Dewa mungkin ada tambahan lagi? Silakan Pak Dewa. Yang tambahkan sedikit. Dalam hidup ini yang paling utama, yang paling penting adalah kesehatan. Kalau badan kita sakit, kita tentu tidak bisa bekerja ya. Kalau badan kita sudah sehat, kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan. Itu awal dari kebahagiaan. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Dewa Chandranata, Ketua Harian Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia Buleleng. Pak Kade Artawan juga terima kasih Pak Kade, pembina Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia Buleleng, terkait dengan peran Yayasan Olahraga Tunggal Indonesia meningkatkan kesehatan. Semoga masyarakat tetap sehat ini ya Pak ya. Dan terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk atensinya, dan tetaplah bergabung bersama kami untuk menyimak beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Saya